masyarakat yang sosialis itu, yang lebih manusiawi itu hanya bisa dilakukan ketika ke kelas atas itu dibebas tugaskan dari kewenangannya. Yang selama ini mereka diuntungkan karena hanya memiliki modal besar, karena memiliki akses terhadap alat produksi, itu dicabut kewenangan. Sama juga dengan hari ini, mereka yang sudah terlanjur menjadi elit politik itu, kita ambil kembali mandatnya. Kita ambil kembali mandatnya tentu dengan secara konstitusi ya. Artinya apa? Kalau kita sebagai pemilih, mari kita koreksi lagi cara kita memilih. Mari kita koreksi lagi siapa yang kita pilih. Mari kita koreksi lagi partai afiliasi ke dalam elemen, baik agama, kelompok. Kalau tidak kita ambil kembali, setiap orang setara di hadapan Tuhan, punya kendali 100% terhadap dirinya sendiri. Sayangnya ini terlalu sering diwakilkan. Saya harus mengatakan jujur-jujurnya. Nabi terakhir itu sudah selesai 1500 tahun yang lalu. Selesai sudah mandat nasib kita itu di Nabi terakhir itu semua sudah ada panduan. Selebihnya panduannya adalah diri kita sendiri. Dari warisan kenabian yang terakhir itu. Maksud saya adalah kendali nasib jangan sampai ini kan nanti larinya ke Satrio Piningit, Mas, ya kan? Jangan sampai sampai di otak kita itu masih ada bayangan horor tentang sosok seseorang yang super power begitu ya, dibunuh nggak mati, ya, nggak dikasih roti tetap kenyang. Itu mungkin akan ada, tapi prasyaratnya sangat luar biasa. Perlu ada kekacauan luar biasa untuk menghadirkan sosok seperti ini. Apa kita menunggu ini berantakan semua, terus Tuhan hadir melalui sosok itu? Ya, itu kan terlalu apa ya? Pertama mungkin saya nggak mengatakan itu mustahil. Itu mungkin, tapi syaratnya sangat mahal. Ini harus kacau semua, darah harus tumpah di mana-mana kalau harus menunggu sosok ini. Biarlah sosok ini hadir. Jangan di zaman kita. Kalau bisa jangan hadir hari ini atau dalam waktu dekat. Karena syaratnya sangat menyakitkan, Mas, begitu. Sama seperti logika kelahiran baru. Anda bisa bayangkan ya, setiap keluarga yang menyambut lahirnya bayi yang baru. Itu hampir seluruh fungsi keluarga itu nggak bekerja. Stres, tidurnya nggak teratur, makan jadi nggak teratur, dapur korakan dan sebagainya. Darah kemana-mana, ya kan, capek luar biasa. Hanya untuk sebuah kelahiran baru. Dan itu pun orangnya masih nunggu parenting yang sekian lama untuk sampai jadi seorang kesatria. Jadi lama sekali. Untuk menunggu lahirnya Soekarno, bangsa yang kita itu 350 tahun harus kita mau selama itu menunggu Satrio Piningit. Maka kalau tidak mau, setiap orang harus menjadi Satrio Piningit kecil, ambil kemenangan yang selama ini dititipkan pada pengusaha. Untuk menjadi kreatif Anda nggak harus jadi anak buahnya Jack Ma. Di dalam diri Anda itu ada Jack Ma kecil ya, yang kalau dirawat itu akan menjadi Jack Ma besar. Jadi di dalam dirimu itu kamu tidak perlu menunggu Satrio Piningit bernama misalnya siapa ya istilahnya itu ya. Pokoknya politisi yang hebat luar biasa, nggak perlu. Di dalam dirimu itu ada kewenangan, ada mandat bernama demokrasi. Mulai dari dirimu dan belajar. Jadi jadilah Satrio Piningit itu sendiri. Makanya dengan seperti itu, the new normal ini akan menjadi milik semua. Kalau tidak, the new normal ini akan dikendalikan oleh segelintir orang yang menyusahkan hidup kita selama ini. Dia bisa bernama politisi busuk, dia bisa bernama pengusaha korup dan sebagainya. Dia bisa bernama seniman yang picisan dan sebagainya. Jadi mari kita ambil kembali mandat kemanusiaan itu bernama kreativitas, kemauan untuk belajar, optimis, tawakal semuanya. Mari kita ambil di dalam, karena setiap orang diciptakan sama sebagai pemimpin semuanya. Nah, setiap kita mengendalikan 50% takdirnya. Baik kapan dia datang dan mau seperti apa takdir itu. Mari kita gunakan 50% ini, jangan diserahkan dalam bentuk saham kepada orang yang tidak jelas. Jadi saham kewenangan menjadi seorang pemimpin ini harus kita ambil kembali hari ini. Hanya dengan seperti itu, new normal itu akan berada pada orang yang tepat, bukan kepada orang yang tidak tepat. Kira-kira begitu. Iya, oke. Ini sepertinya mulai hangat diskusinya ya, karena
Cuman menarik begini ya, ketika tadi ada narasi yang berkaitan sama hal-hal yang konspirasi atau hal yang kesadaran magis, sepertinya kita lagi di band ini. Seperti diskusi Jering dan siapapun, siapa namanya Dokter Tinta gitu ya, kalau bahas tentang konspirasi atau ada narasi-narasi yang menyangkut tentang globalisasi dan sebagainya itu tiba-tiba sinyalnya itu diacak begitu. Sama seperti ini tadi, ada beberapa narasi yang sebenarnya itu jadi stress pointnya ya. Jadi stress pointnya itu di sana, tapi saya tidak bisa mendengar dengan jelas, tetapi saya menangkap auranya, gitu. Menangkap dimensinya, gitu. Mas Nuhi, tadi melihat tentang bagaimana kesadaran apa namanya ya, mengaktifkan intuisi atau kemampuan intelijensi manusia untuk menangkap bagaimana dimensi lain yang sebenarnya yang memiliki kekuatan besar untuk mengubah keadaan ini, tentu harus diiringi dengan kesadaran gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk memulai apa namanya hal-hal yang sederhana untuk menumbuhkan kesadaran kita sebagai manusia dan agar tidak tergiring kepada narasi global yang nantinya akan justru menyesatkan gitu ya. Bahwa setiap orang disamaratakan gitu ya. Jadi formulanya cuma A saja padahal setiap orang itu punya formulasi yang sangat otentik begitu ya untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dan ini sepertinya tidak bisa hadir begitu saja. Tentu ada kesadaran yang perlu kita rawat gitu ya. Nah, kesadaran seperti apa sebenarnya yang perlu kita rawat dan tumbuhkan agar apa namanya new normal itu betul-betul sesuai dengan harapan kita semua gitu Mas. Ya, jadi gini, memang kenyataan hari ini saya mau gambarkan lagi tentang globalisasi dari perspektif yang lain. Jadi kalau misalnya Anda yang baru kali ini mendapatkan diskusi tentang globalisasi, globalisasi itu kan jadi dengan satelit, globalisasi itu identik dengan bursa saham, globalisasi itu identik dengan nuklir, globalisasi itu identik dengan Android dan sebagainya. Sebetulnya globalisasi itu tidak hanya itu hanya instrumen. Substansi globalisasi itu adalah bersatunya seluruh manusia secara utuh untuk mewujudkan kemanusiaan itu sendiri. Jadi pemahaman yang sama di semua orang bahwa satu manusia itu derajatnya sama seluruh dunia. Jadi katakan begini, membunuh orang miskin dengan membunuh orang kaya itu kan sebenarnya berbeda. Karena dilihat kayanya, padahal sama-sama membunuh manusia. Ya kan? Nah, selama yang dibunuh itu adalah kemanusiaan, yang membunuh satu orang itu sama dengan membunuh semuanya. Jadi bukan berarti kemudian ada pejabat mengatakan bahwa di Indonesia kan masih 500 orang yang meninggal. Ini kan nggak benar. Ini bukan soal statistik, karena ngomong manusia, kita nggak boleh ngomong statistik. Manusia itu adalah dilihat esensinya, dilihat nilainya. Satu manusia, satu kemanusiaan itu sama esensinya dengan manusia seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi kadang globalisasi melihat manusia itu hanya sebatas angka saja. Oh, di Indonesia yang meninggal masih 500. Ini pernyataan yang menurut saya tidak dilandasi oleh pemahaman tentang pengertian yang benar tentang apa itu kemanusiaan. Sehingga melihat manusia itu hanya sebatas angka-angka. Itu tidak boleh. Nah, dari mana cara berpikir ini? Cara berpikir ini cukup banyak. Bukan dia saja dikenalkan dalam kesadaran manusia hari ini mencapai titik kriminal. Kalau Anda pernah membaca misalnya tulisan Herbert Marcus tentang one dimensional man, dia ada satu jadi misalnya bekerja, orang mengatakan bekerja itu pergi ke sebuah tempat, sesuatu itu bisa uang, beras dan sebagainya. Padahal kita bekerja itu bekerja adalah bagaimana memiliki sebuah media untuk mengaktualisasikan diri sebagai konsepsi kerja yang ideal. Konsepsi kerja yang ideal bagi manusia itu bukan memeras keringat, membanting tulang terus dapat uang. Sebetulnya bukan itu.
tapi menggunakan segala daya upaya berpikir manusia untuk mengejawantahkan apa yang menjadi cita-citanya. Seorang seniman itu disebut bekerja ketika dia berkarya dengan aransemen musik dan lirik-lirik lagunya. Seorang pelukis dia akan menemukan dalam kanvasnya itu adalah aktualisasi pesan kepada masyarakat tentang makna lukisan yang akan dia ambil. Misalnya seorang penyanyi, nah, katakan dalam versi saya itu Ebit GAD dan dia tidak hanya melakukan musik karena ada esensi yang lebih besar dari tugas kemanusiaan itu melalui pekerjaan yang dilakukan memanusiakan manusia yang lainnya atau melayani menjadi pemimpin itu artinya adalah bertugas melayani bukan menguasai. Ketika semua orang itu adalah pemimpin maka setiap orang akan melayani orang lain. Anda bisa bayangkan kalau secara ideologi ini murni dan bersih dilakukan oleh semua orang, maka tidak akan ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi diskriminasi, tidak akan ada lagi kriminalitas. Ini yang disebut dengan gagasan dari batin itu. Ini yang disebut dengan Indonesia mercusuar dunia yang disebutkan oleh Soekarno, di mana keadilan sosial itu tercipta bagi seluruh Indonesia. Ketika apa? Ketika semua orang menyadari tanggung jawabnya dan dia punya kesempatan untuk berkarya bukan bekerja. Berkarya dengan bekerja itu berbeda. Saya sering mengatakan ini kepada beberapa teman ya, terutama di relawan. Misalnya seorang seniman, itu dibedakan. Anda akan menjadi seniman atau menjadi pekerja seni. Itu kadang orang agak berbeda memahaminya. Padahal agak susah melihat perbedaannya. Padahal bedanya sangat tajam. Menjadi pekerja seni itu hanya menjual waktu, mungkin otak pikirannya untuk sekedar mendapatkan imbalan. Tapi menjadi seniman, dia mengabdikan hidupnya untuk seni itu sendiri. Bahwa nanti uang akan mengalir itu bonus saja. Tidak mengalir pun dia akan tetap berjuang menjadikan profesinya itu, menjadikan peran sosialnya sebagai seniman itu sebagai lahan ibadah buat dirinya sendiri. Tapi banyak orang mengatakan bahwa megawai keamanan dan sebagainya. Dia lupa bahwa sesungguhnya kewajibannya adalah beribadah. Maka rezeki itu adalah bagian dari hak yang menjadi konsekuensinya. Orang sekarang dibalik. Orang berpikir hak dulu, konsekuensinya dulu yang dipikirkan, lalu tugasnya datang belakangan. Ini globalisasi yang selama ini kita pahami. Utang dulu, nyicil kemudian. Ya kan, perpanjang dulu utangnya, baru narik pajak kepada rakyat kemudian. Jadi ini yang seperti dibilang oleh Mas Diki adalah kita terbiasa using tomorrow money, living today, kira-kira begitulah. Hari ini manusia itu walaupun dia datang dari benua berbeda, agama berbeda, ras berbeda, jenis kelamin berbeda, tapi dia sama dalam sisi objek. Dia dalam kendali sebuah sistem dengan dia menjadi masyarakat konsumen. Source of creation di dalam diri itu ada insting pencipta. Orang dibuat sibuk tidak menyadari potensi ini. Dia disibukkan oleh bayang-bayang tentang citra hidup alam modern yang versi global orang-orang kapitalisme itu, ya, sehingga pandangan orang tentang kemajuan hidup itu menjadi pendek. Dia hanya terbatas mengumpulkan sesuatu, dia hanya terbatas mengejar sesuatu, tapi dia tidak menghasilkan sesuatu itu sendiri. Nah, ini pikiran besarnya. Silakan nanti diaplikasikan kepada peran kita masing-masing. Mari kembali kepada tugas besar kita sebagai manusia, apapun peran sosial di masyarakat. Menjadi seorang guru itu hari ini, nah ini kalau ngomong tentang ibadah, ya, puasa itu kan ada dua. Contohnya sebelum masuk kepada contoh real di masyarakat, ada orang puasa itu dua. Satu memang niat ibadah, ada dua orang puasa itu setiap hari minggunya ada maghrib, ya kan? Nah, orang yang puasanya minggu akan maghrib ini orang yang puasanya sia-sia menurut saya. Kenapa? Ditungguin nggak ditungguin akan maghrib juga kan begitu. Nah, emang kalau ditungguin terus datangnya lebih cepat, enggak juga. Dia sebetulnya mengerjakan puasanya itu dengan sebuah nilai yang hampir kosong, tidak ada nilainya. Kenapa?
Dia itu disuruh puasa, bukan disuruh nunggu maghrib gitu. Maghrib itu ditunggu gak ditunggu kan dia akan datang. Sama kira-kira dengan seperti itu. Manusia ini sebetulnya yang disuruhnya itu untuk berkarya, tapi dia nungguin rezeki. Rezeki itu selama dia ditakdirkan oleh Tuhan itu, rezeki itu akan sudah sampai pada dirinya. Soal sampainya berapa kapan, itu akan tergantung dari pilihan cara dia menjalani hidup tadi. Tapi rezekinya pasti akan sampai. Karena apa? Rezeki itu adalah konsekuensi minimalnya adalah hak dia, karena Tuhan sudah menciptakan dia. Begitu. Nah, dalam arti yang lebih operasional itu begini. Seorang tenaga pendidik misalnya, dia harus fokus bagaimana menciptakan struktur pembelajaran yang mempercepat proses transformasi nilai atau proses transformasi anak didik. Itu dulu yang harus dipikir. Baru kemudian dipikir nggak dipikir, honor itu akan datang dengan sendirinya. Tidak harus honor dari lembaga, honor dari alam semesta itu jauh lebih besar kalau kita mau mengerti sebetulnya potensinya. Nah, orang-orang yang kemudian terjebak pada logika one dimensional ini, dia terbiasa menunggu, dia terbiasa menitipkan nasibnya kepada orang lain, dia terbiasa untuk memakai haknya dulu. Nah, masyarakat kita, terutama di Indonesia, terutama di negara-negara berkembang, itu terbiasa dengan pola berpikir begini. Kalau ini yang kita pertahankan, mindset seperti ini, new normal yang baru akan menggilas kita semakin tidak presisi. Jadi mari kita sambut new normal itu dengan sebuah kepribadian baru, dengan sebuah spirit yang baru dalam arti diperbarui dari dalam, bukan diperbarui oleh orang lain kepada kita perbarui sendiri. Sekarang belenggu globalisasi sekarang sudah mulai melemah. Ini kesempatan menurut saya. Kalau kemarin kita nggak bisa bergerak karena ikatan atau cengkraman globalisasi dari sisi ekonomi, pekerjaan, pendidikan, teknologi begitu kuat, hari ini dilonggarkan di SPB kan, ya kan? Nah ini kesempatan, artinya seperti Indonesia mencapai kemerdekaan, ini adalah semacam gencatan senjata antara pemain perang global ini untuk relaksasi, gitu kan? Ini kesempatan untuk berkelompok. Saran saya, temukan dulu kekuatannya, baru kemudian Anda temukan orang yang sama dengan garis perjuangan sama, berkelompok membuat kekuatan besar. Begitu gencatan senjata yang dipicu oleh COVID ini berakhir, kita menjadi manusia atau kelompok sosial yang baru dengan kekuatan ini, daya tawarnya baru. Kalau kita hanya menunggu saja kapan ya ini berakhir, kapan THR dan sebagainya, hanya menunggu dan sebagainya, percayalah, dunia normal akan semakin menggilas Anda. Jadi ini kesempatan. Ya, kalau menurut analogi saya, COVID memberikan kita juga ada gencatan senjata pada pemain global. Pemain global itu kita kalau misalnya ekonomi adalah China dan Amerika, atau teknologi adalah Jerman dan Jepang misalnya. Mereka lagi relaksasi sekarang. Nah, dalam keadaan vacuum of power begini, di rumah aja, itu kan namanya vacuum of power. Maka silakan, takdirnya Anda tentukan sendiri, cepat atau lambatnya Anda yang menentukan, mau secanggih apa takdir itu, ini kesempatan. Mumpung belum Juni, katanya Juni sudah mulai ditutup, saya juga nggak tahu, tapi prediksinya ada yang sampai 3 tahun sampai 2023. Segeralah mulai, menurut saya adalah memanfaatkan. Sama seperti para pemuda di Indonesia dulu, ketika pengumuman sekutu Jepang dikalahkan oleh sekutu, maka ada penarikan pasukan besar-besaran, ada fase jeda dimanfaatkan oleh Soekarno dan kawan-kawan untuk menghimpun kekuatan dari dalam. Yang selama ini mereka siapkan diakumulasi secara nasional, akhirnya jadilah 17 aktivis 45 itu kemerdekaan. Sekarang kita mau merdeka atau tidak tergantung kita. Meniru apa yang sudah dilakukan oleh Soekarno, Sabri dan sebagainya itu, sama Muhammad Hatta atau tidak. Warisan sejarah itu sudah ada. Tinggal kita tiru saja dalam konteks kehidupan hari ini. Hari ini kita di lockdown, hari ini kita duduk di rumah. Artinya kita dikasih jeda untuk berpikir dengan kekuatan kita sendiri. Indonesia sebagai sebuah pemain di kancah global sudah sama. Indonesia sudah di lockdown. Kontraksi hegemoni global ini sedang relaksasi sekarang. Tidak ada lagi ekspor impor yang sejelas kemarin.
tidak ada lagi negara yang perhatiannya 100% untuk mengendalikan negara lain. Hari ini hampir semua orang sibuk dengan negaranya masing-masing. Ini kesempatan harus membuat ya, sistem yang betul-betul baru untuk masyarakat kita sendiri. Nah, itu dari level kebijakan skala makro negara. Untuk kehidupan kita sendiri, ya sama, tinggal dianalogikan saja kepada skala yang lebih kecil. Negara, gubernur, kabupaten, kecamatan, kira-kira begitu. Sampai ke kelurahan, RT, RW, sampai rumah baca, sampai relawan ke pribadinya sendiri. Mari kita analogikan seperti ini. Ini orang kalau nggak baca, nanti masih dulu ya di segmen terakhir saya akan tutup dengan resolusi. Tapi sebelum ke sana, mari kita gunakan ini kesempatan ini. Alam melalui COVID ini juga memberikan kesempatan yang setara bagi semua negara, bagi semua orang untuk melihat kekuatan yang sebetulnya dengan dirinya sendiri, dalam rumah tangganya sendiri, dalam sumber daya sendiri. Kalau ada orang yang gagal diberi kesempatan seperti ini, saya tidak tahu virus macam apa lagi yang bisa menyadarkan kita untuk menemukan kekuatan sendiri. Yang skenario bukan hanya, dan kalau masih nggak bisa diatasi, kita nggak hanya lagi artinya apa? Kita mungkin bertengkar dengan sesama hewan, tapi hewan itu berbentuk manusia. Kenapa? Karena nggak lagi ada akal sehat. Jadi yang adalah perut, maka pikiran nggak bekerja. Maka dia zombie semuanya ini. Tapi semua orang menjadi hewan hari ini. Sekarang itu gejalanya sudah mulai bermunculan sama sini. Untung masih ada beberapa manusia yang masih sadar. Kalau semuanya manusianya sudah cara berpikirnya reptil, sehingga nggak bisa dibedakan lagi mana ular mana manusia, sehingga jadinya umat manusia itu punah walaupun wujudnya masih ada. Hasilnya masih ada. Tapi mudah-mudahan saya juga dilematis ya. Ini harus diperlama atau dipersih. Ini banyak orang yang nggak tahu, pengen cepet-cepet berakhir. Tapi dia nggak pernah menyiapkan diri. Padahal ketika ini berakhir, ada bunyi normal yang lebih mengerikan untuk melepas dia. Minggir dari peradaban interaksi masyarakat. Dia menjadi tidak lagi berguna. Lebih tidak berguna dari yang kemarin. Kalau kemarin nggak berguna, apalagi yang bunyi normal berikut ini tahun 2021-2022. Maka saya memesan kepada diri saya sendiri terutama, mari kita manfaatkan waktu yang tidak jelas kapan berakhirnya masa gencatan senjata antara pemain global ini untuk menyiapkan kekuatan kita dalam kesatuan di lingkup kita terkecil, membentuk satu kekuatan baru yang di luar asumsi para pemikir global hari ini, di luar asumsi para elit global hari ini. Kalau mereka selama ini merasa yakin orang-orang negara berkembang itu diintervensi dengan dana akan bisa dikuasai, mari kita pikir sebaliknya. Saya akan merdeka secara finansial, jadi tidak ada gunanya investasi ini di negara kami. Kira-kira begitu. Kalau selama ini kami akan mengancam dengan invasi militer sebagainya, tidak akan lagi bisa melakukan kita karena kita tidak ngerti dengan besar dan sebagainya. Hari ini adalah kesempatan untuk memaksimalkan otak kita. Nenek moyang kita itu namanya Nabi Adam. Nabi Adam itu super profesor. Dalam ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa Adam itu adalah manusia super canggih pengetahuannya. Kenapa? Pengetahuan yang diinstal kepada otak Nabi Adam itu adalah melampaui alam semesta, melampaui semua makhluk termasuk jin dan malaikat. Ayatnya sederhana. Alam al-Adam al-Asma Abdullah. Jadi inilah alasan kenapa seluruh sujud kepada Allah. Kenapa? Karena Tuhan ajarkan di dalam otak rohani dan otak jasmani ini tersimpan big box ya, artinya seluruh pengetahuan bagaimana mengeksplorasi bumi ini menjadi kepentingan seutuhnya kebaikan manusia. Itu yang sering dilihat. Kalau neneknya pinter, cucunya goblok kabeh, itu kan yang salah bukan kakaknya. Ya cucunya sendiri yang memilih takdirnya untuk tidak sehingga dia bersaing dengan makhluk tanpa otak, namanya COVID-19 itu. Jadi kira-kira itu
menuju ke resolusinya. Iya, oke. Sekali lagi, mudah-mudahan hanya saya yang mengalami kondisi band yang diacak-acak ini sinyalnya begitu, karena memang ada narasi-narasi yang sepertinya ditutup begitu ya. Saya nggak tahu apakah pemirsa juga merasakan hal yang sama. Saya sudah tidak ngerti. Mudah-mudahan aman-aman aja yang mendengarkan di channel lain gitu ya, terutama di fanpage-nya Rumah Literasi Indonesia. Nah, sebelum kita ke segmen terakhir nih Mas Nui, saya jadi teringat bagaimana buku yang dikarang oleh Herbie Sentanu tentang kuantum begitu ya. Ada zona ikhlas dan ada zona nafsu begitu ya, di mana zona ikhlas itu kaitannya sama situasi yang harus tenang gitu ya, kemudian juga harus fokus dan harus bahagia tentunya. Tentu ini juga dibungkus dengan rasa syukur yang hari ini melihat kondisi pandemi ini. Sedangkan ada zona yang kaitannya dengan zona nafsu yang isinya cuma ya cemas, marah, khawatir, kecewa, takut begitu ya. Nah, kesadaran ini sebenarnya uh, ada peluang untuk dialami oleh setiap keluarga dimanapun kita berada hari ini ya, terutama yang mengalami dampak terhadap kondisi wabah ini, perlu ada upaya untuk kembali ke rumah untuk apa ya, mendesain lagi, merestart ulang gitu ya, atau menginstal ulang bahkan narasi-narasi atau program-program yang selama ini ada di alam bawah sadar yang mengatakan bahwa new normal itu sesuatu yang mengkhawatirkan begitu. Mereka lupa bahwa sesuatu itu uh, sebenarnya ada kekuatan yang ada di dalam diri yang selama ini perlu kita akses begitu ya. Dan selama ini kita justru lebih sibuk berdiskusi dengan narasi-narasi yang ada di eksternal di luar sana, yang sebenarnya itu tidak banyak mengubah. Justru sekarang tadi saya juga dapat banyak sekali pencerahan dari narasi yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Mei tentang bagaimana sekarang kekuatan di dalam diri itu menjadi penting untuk diakses, kemudian kita tumbuhkan menjadi kekuatan yang besar. Apabila dari individu-individu ini bersama-sama melakukan hal ini, saya kira new normal yang sejatinya itu betul-betul bisa kita raih gitu, dan kita siap untuk menyambut new generasi gitu. Karena memang kondisi sekarang uh, keluarga lagi banyak di rumah, interaksi sedang ada di rumah, anak dan orang-orang yang selama ini mungkin jarang bertemu sekarang sudah punya kesempatan bertemu di dalam rumah dan merancang kembali masa depannya seperti apa. Dan ini peluang sebenarnya bagi mereka yang tanda kutip dia memiliki kesadaran penuh gitu. Nah, di sesi terakhir silakan Mas Nui beri resolusi buat siapapun yang mendengar hari ini. Tapi sebelum itu saya mau bacakan terima kasih yang sudah yang respon Facebook ya. Ada Mas Wahyu Utomo. Nah, Mas Wahyu ini adalah Ketua Forum Taman Masyarakat. Dia komentar, mantap, ya, new normal kembali ke fitrahnya manusia sebagai hamba Tuhan. Jadi status sosial, umur, jenis kelamin, ras, itu tidak berlaku di masa COVID. Nah, itu tadi komentarnya dan sepertinya mereka, Mas Wahyu ini mendapatkan inspirasi dari apa yang menjadi diskusikan pada malam hari ini. Baik, langsung saja Mas Wi, terakhir, segmen terakhir sebagai bekal kita sebelum melanjutkan aktivitas di malam hari dan menunggu buka puasa selanjutnya. Begitu Mas. Resolusi, silakan. Ya, ini mungkin sesi resolusi ya Mas. Ya. Jadi kalau di sesi pertama tadi ini soal perspektif, saya memang sengaja untuk mengklirkan soal globalisasi karena yang beredar di masyarakat itu adalah salah satu versi saja tentang pemahaman soal globalisasi yang terlalu identik dengan definisi-definisi yang dibuat untuk kepentingan beberapa orang saja, itu terutama para pengambil keuntungan secara ekonomi ya. Nah, di sisi yang lain sebetulnya ada banyak definisi tentang globalisasi, cuman dia dimarginalkan secara terstruktur dan masif begitu ya, karena memang mengganggu privilege dari beberapa kelompok sosial ya, yang diuntungkan oleh sistem ekonomi hari ini. Itu perdebatannya cukup panjang, tapi intinya adalah percayalah bahwa globalisasi itu hari ini harus kita pahami dengan versi kita sendiri. Ya, kita punya lokal wisdom yang berbeda-beda, kita punya konteks kehidupan berbeda-beda, jangan sampai mau didikte soal apa itu globalisasi dan bagaimana harus dirumuskan dan bagaimana harus dijalani. Karena sejak mungkin puluhan atau ratusan tahun yang lalu, globalisasi itu hanya disetir oleh beberapa orang saja.
Sementara hidup kita merdeka seutuhnya dari Tuhan, kita dilahirkan merdeka. Kenapa kita menjalani hidup ini dalam sistem perbudakan? Kan juga nggak tahu ya. Walaupun sistem perbudakan itu hari ini tidak secara kasat mata dalam bentuk fisik, tapi justru lebih parah karena dia mengendalikan manusia secara tidak sadar, dia mengalami penjajahan. Tapi dia ketawa-ketawa saja, itu justru lebih parah. Yang ingin saya katakan bahwa mari kita gunakan perspektif globalisasi multidimensi, ya, sehingga kita betul-betul merdeka dan berdaulat dengan definisi itu. Nah, manusia itu dibedakan dengan makhluk lain itu adalah soal kemampuan meaningnya, kemampuan dia menangkap atau mempersepsikan hidupnya. Dan di situ ditentukan oleh kapasitas pengetahuan. Selalu terjadi berdiskusi lah, atau bertanya lah, atau baru membaca lah, atau jalan agar kita punya preferensi lain tentang narasi-narasi besar di dunia ini. Karena narasi selama ini itu tidak semuanya benar, bahkan cenderungnya malah menguntungkan beberapa pihak. Yang harus diuntungkan oleh sebuah narasi baru di globalisasi, new normal ini. New normal globalisasi itu harus berpihak kepada semua orang, bukan berpihak kepada kelompok orang tertentu, terutama penguasa dan pengusaha, kira-kira begitu. Tapi ini harus berpihak kepada kemanusiaan. Jadi mari kita cari definisi globalisasi yang berpihak kepada kemanusiaan. Jadi kita saling melayani satu sama lain, tidak melihat dia datang dari mana, tapi hanya karena panggilan kita adalah manusia, kita menjadi sahabat dan keluarga bagaimana. Globalisasi definisinya seperti apa? Mari kita cari. Intinya adalah poinnya di situ. Globalisasi harus menjadi berkah bagi semua orang, bukan menjadi ajang eksploitasi satu negara kepada yang lainnya atas nama hutang lah, atas nama bantuan lah, dan sebagainya. Mari kita pikirkan sama-sama. Nanti ini bukan diskusi yang terakhir, tapi kita lanjutkan berikutnya. Yang kedua adalah bagaimana resolusinya? Saya melihat sederhana sebetulnya. Mari kita lihat cara berpikir baru. Saya menawarkan cara berpikir baru. Saya terus terang agak terhipnotis dengan kata di rumah. Banyak orang terganggu dengan kata-kata di rumah aja. Walaupun semua orang nggak bisa menolak ikut-ikut, entah itu ikut-ikutan, entah dengan kesadaran, entah dengan kesadaran palsu atau kesadaran sejati, ikut-ikut mengkampanyekan mari kita ada di rumah. Padahal dia sendiri tersiksa. Tapi kata di rumah sendiri itu penting, kata-katanya ya, bukan rumahnya yang penting. Maksud saya adalah begini, mari kita uji asumsi. Negara kalau terlalu kuat, yang dijajah rakyatnya sendiri. Negara itu kalau terlalu tinggi otoritasnya, nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan, maka yang akan tersiksa menjadi objek pajak, menjadi objek peraturan itu adalah rakyatnya. Rakyat di sini paling kecil, unit terkecil dalam masyarakat itu adalah keluarga. Tapi kalau kita bayangkan sebaliknya, kalau keluarga itu dimulai, kalau perubahan itu dimulai dari keluarga, keluarganya keluar, ya tentu harus diolah itu. Sistem yang itu yang kuat ini akan terhubung dengan sistem lain sebelumnya yang kuat. Maka keluarga-keluarga yang kuat ini berhimpun menjadi rukun tetangga yang kuat. Rukun tetangga yang kuat, dia bertransformasi menjadi RW, kecamatan, desa, dan seterusnya. Sampai lahirlah negara yang kuat, bahkan menjadi global leadership yang kuat. Di situ logikanya. Lockdown itu memberikan kita kesempatan untuk membangun peradaban manusia, baik itu ekonomi, leadership maupun yang lain, betul-betul dari akar. Jadi sesuatu yang kuat dipaksakan dari atas, itu bukan kuat, tapi itu adalah eksploitasi. Maka COVID-19, mau nggak mau, dalam tanda kutip, kita harus berterima kasih. Karena kita diberi kesempatan untuk membangun sebuah peradaban baru yang dimulai dari akarnya. Membangun rumah itu harus dari fondasinya. Tidak bisa membangun rumah langsung dari gentengnya. Fondasinya belakangnya. Negara yang kuat itu fondasinya ada di struktur keluarga. Tentu di dalam struktur keluarga itu ada peran individu dengan anak, istri dan suami. Itu kajiannya lain, lingkupnya dan SDM. Tapi kalau kajian lingkup makro, paling terpenting ini dalam masyarakat itu adalah keluarga. Di rumah aja itu artinya kita dipersilahkan untuk membangun
satu model kekuatan rakyatan baru. Jadi esensi demokrasi itu ada di situ, bukan demokrasi seremonial, bukan demokrasi formal yang datang ke TPS lalu kita menghayal 5 tahun yang lagi dan dijadikan PHP berulang-ulang oleh kita. Tidak seperti demokrasi. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh pribadi-pribadi yang tergabung dalam keluarga, yang berdaulat cara berpikir, mengerti hak dan kewajiban berwarga negara. Jadi sebetulnya negara ini adalah keluarga besar, tapi basis fondasinya harus keluarga dulu. Di rumah aja, mari kita gunakan. Gitu. Saya tidak tahu Indonesia ini seberapa siap di masa lockdown. Kalau selama ini dan selama sebelum COVID mereka terbiasa dengan gaya rebahan dan di lockdown seperti ini mereka tidak bangkit juga. Artinya mereka sebetulnya akan masuk pada fase ketiga, fase kepunahan. Punah dalam arti mungkin Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan dia tetap ada di sini. Tapi esensi Nusantara sudah hilang. Saya tidak tahu dia akan diwarnai seperti apa. Mungkin tidak ada lagi warna Indonesia kalau kita tidak bergerak hari ini. Jadi masa yang terbatas atau tidak terbatas sama sekali. Atau di rumah aja, atau PSBB, atau di pandemi, sesuatu sifatnya hanya prediksi. Bisa 3 bulan ini akan berakhir, bisa sampai molor 3 tahun. 3 tahun itu skenario bisa sampai terburuk. Jadi Nusantara ini akan punah. Punah dalam arti peradabannya, punah seperti Majapahit, dulu pernah ada, sekarang sudah tidak ada. Akankah pesakitan punya kualitas yang setara? Di dalam dirinya itu ada source of creation, jadi insting untuk menciptakan diri dan lingkungannya. Mari kita fungsikan itu mempercepat, kita harus bekerja tapi tidak dari kita sendiri, dari kelompok kita kecil sendiri. Nah, seperti apa caranya? Kok sepertinya globalisasi ini susah banget. Suplai BBM dihentikan saja, kita sudah bingung kita mau bekerja bagaimana. Dulu di zaman primitif orang juga nggak pakai BBM masih bisa itu. Kalau hanya sekedar itu, kita sebetulnya nggak perlu sistem yang sebesar itu. Karena semakin terhitung sistem itu, semakin rapuh individunya. Nah, semakin dia bergaul, semakin kemudian mandiri daerahnya. Ini logikanya. Para penganut anti globalisasi itu sebetulnya teorinya sederhana. Semakin kita terhubung satu sama lain, kita akan semakin didominasi dan nasib kita akan ditentukan segelintir orang. Tapi semakin kita merdeka, bukan berarti berpecah. Ya. Ini agak berbeda. Jangan dipahami disintegrasi, tapi federasi. Kita berdaulat tapi bersatu. Itulah yang diajarkan oleh kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus bersatu dalam perbedaan potensi, perbedaan selera, perbedaan karya, perbedaan, tapi satu dalam tujuan yang sama, itu kemanusiaan. Sila keduanya. Nah, di situ filosofinya. New normal yang baru itu sebetulnya sudah lama dipikirkan. Itu adalah Pancasila menurut saya. Baik secara ekonomi, kebudayaan maupun secara politik. Soekarno sebagai pencetus 5 sila itu sudah menyatakan dengan 5 sila itu kalau mau diimplementasikan dalam dunia nyata, 3 kemerdekaan itu akan bisa kita hasilkan. Ini normal itu saya membayangkan bukan sebuah perangkat elektronik, tidak, tapi sebuah tatanan Indonesia baru yang bermandiri secara ekonomi, berdikari secara politik, dan berkepribadian. Tiga ini sekarang kita dalam kondisi penjajahan. Jadi globalisasi menurut pikiran saya hari ini saya maknanya dengan penjajahan global, dan kita adalah orang-orang yang kebetulan dalam posisi terjajah. Mandiri kita dimulai secara kita secara politik berdikari dalam filsafat demokrasi tidak pernah seformal ini. Musyawarah yang menjadi landasan cara berpikir pengambilan keputusan para pendahulu. Apakah musyawarah artinya demokrasi? Bisa jadi, tapi hari ini direduksi
besar-besaran menjadi sekedar datang ke PTK. Bukan itu. Secara kebudayaan. Hampir semua kita tidak lagi tertarik mempelajari lokal wisdom, ajaran-ajaran luhur kita. Yang ternyata ketika diselidiki, seluruh ajaran filosofi dunia itu muaranya juga ke nenek-nenek kita. Indonesia ini pernah menjadi kiblat pembelajaran negara-negara di seluruh dunia untuk tentang peradaban, bagaimana itu pertanian, bagaimana itu pemerintahan, bagaimana spiritualitas. Indonesia pernah menjadi negara tujuan. Lalu kenapa kemudian generasi muda kita itu hilang kebanggaan terhadap seluruh kekayaan kita yang terpendam ini? Saya juga tidak tahu. Itulah yang harus kita bebaskan hari ini. Kesempatan hari ini untuk merenungkan kembali posisi kita sebagai individu dan sebagai sebuah bangsa terhadap tatanan interaksi global. Surat Al-Insyirah itu kalau nggak salah dalam Nasrah Lakasa Bilad. Nah, di situ ternyata menyimpan satu kearifan bukan hanya lokal ya, kearifan universal menurut saya ini terjemahan surat Al-Insyirah. Itu asbabun nuzulnya adalah sebuah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah di saat ujian bertubi-tubi dari kaum penentang ya di kaum jahiliyah waktu itu terhadap ajaran Nabi ya, di mana ancaman pembunuhan, lockdown, terus embargo ekonomi, fitnah dan sebagainya, dan para sahabat itu mengalami kesulitan bertubi-tubi. Hari ini pemberlakuan lockdown itu adalah kesulitan yang bertubi-tubi. Semakin hari bukan bertambah ringan, tapi bertambah parah gitu. Maka ayat ini mungkin bisa menjadi preferensi bagaimana merumuskan orientasi ke depan. Tidak, karena itu justru dilarang ya. Fatalis atau putus asa itu justru dilarang oleh agama. Berlapang dada itu artinya ikhlas, seperti Sampan bilang tadi. Ikhlas dalam arti apa? Oke, saya hadapi. Jadi karena aku usianya 30 dan lihat 10 tahun kemarin dan ngapain. Apa yang Anda jalani hari ini adalah akumulasi dari sikap Anda 10 tahun yang kemarin. Nah, mari kita ikhlas. Sakit memang, tapi kalau itu adalah hasil dari karya kita sendiri di masa lalu, harus jujur mengakui kalau salah kita akui kesalahan. Jadi berlaku dalam Nasrah Lakah itu artinya adalah wahai Muhammad, bukankah sudah aku angkat di dalam hati ini itu sebuah beban ya, alam Nasrah, aku longgarkan hati ini. Jadi bukan hanya PSBB-nya yang dilonggarkan, tapi juga sikap mentalnya harus longgar. Longgar dalam arti menerima kekurangan, menerima kesalahan, menerima bahwa hari ini adalah akibat atau konsekuensi dari masa lalu. Artinya kalau selama ini kita bodoh, berarti kita itu malas. Maka hari ini kita terima kebodohan sakit apapun untuk kita berangkat dari situ. Tidak lagi bodoh di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Berhenti malas. Gitu. Karena kemalasan itu sudah hari ini ditampakkan hasilnya berupa ya gagal melawan COVID, ya susah misalnya sanksi dan sebagainya, walaupun tetap ada harapan sanksi. Alam Nasrah Laka Sadrak, untuk meninggali Sadrak, Alladhi Anta Dodohrak, Warafa'na Laka Dodohrak. Ya kan? Nah ini kuncinya Mas. Inna ma'al usri yusran. Diulangi 2 kali, inna ma'al usri yusran. Sungguh di bersamaan dengan kesulitan itu adalah kemudahan. Ini banyak orang menafsirkan juga begini, menurut saya. Dianggap, woi sabar, badai pasti berlalu, hari ini COVID pulang. Enggak seperti itu ya, itu menurut saya. Jadi, inna ma'al usri yusran itu adalah bersamaan dengan kesulitan. Kemudian Ma'a itu bersama, bukan setelah kesulitan datang kemudian seolah-olah itu habis badai terus berlalu. Enggak, tapi bersama kesulitan itu adalah peluang. Bersama kesulitan itu adalah ilmu, pelajaran bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Di lockdown itu susah, sakit memang, tapi kalau kamu mengambil pelajaran di saat lockdown itu yusron, maka akan ada kemudahan ketika COVID berlalu. Tapi kalau kesulitan itu kamu sikapi negatif, tidak kamu manfaatkan peluangnya, di rumah malah rebahan aja, nganggur malah
berbuat yang tidak. Ya ini nggak berlaku ayat ini. Ayat ini adalah ayat untuk menenangkan para pejuang, bukan ayat untuk menenangkan kaum rebahan. Ya. Jadi bersama kesulitan itu ada potensi, ada ilmu kalau mau digali. Siapa yang akan mengambil manfaat atau keuntungan? Yang menggali, yang menyiapkan waktunya, menyiapkan komitmennya, dedikasinya untuk membersamai kesulitan itu. Makanya kan saya setuju nggak setuju dengan omongannya Jokowi harus berdamai dengan corona itu. Ya kalau yang ngomong Jokowi mungkin ya saya anggap setuju lah. Gitu, ya. Kira-kira begitu. Tahu dalam arti yang ini. Mari kita berdamai dalam arti mengikhlaskan corona mampir ke kita karena kita jarang cuci tangan kemarin itu. Makanya sekarang cuci tangan. Kita susah banget karena PSBB. Kenapa? Karena kita lupa berbagi kepada sahabat-sahabat. Kita lupa menyiapkan diri untuk menjadi bebas finansial dan sebagainya, sehingga di lockdown kita aja pusing meminta ampun. Mari kita ikhlaskan hati kita untuk menerima, menyadari kesalahan kita. Lalu di new normal yang baru yang kedaulatannya udah dalam kesulitan kita kan sederhana sebetulnya. Lihat orang-orang yang berhasil, bukan orang-orang yang kemudian takdirnya atau nasibnya baik, enggak. Dia hanya fokus pada potensi. Contoh sederhana, nyamuk itu adalah gangguan bagi orang-orang yang tidak cerdas. Kenapa? Dia menghisap darah, mengganggu, bahkan menyebabkan kematian kalau itu malaria. Tapi bagi orang yang berpikir nyamuk itu bisa menghasilkan duit ratusan miliar. Cara apa? Membuat obat nyamuk. Kira-kira begitu. Ya kan? Kemarin misalnya, lockdown banyak usaha tutup. Tapi aromaterapi itu laris malah meningkat. Produsen masker luar biasa. Di balik kesulitan ada Alma baca misalnya. Sulit, nggak bisa literasi, nggak bisa ini dan itu. Tapi karena dia melihat ada potensi, dia tetap berinovasi kreatif dan sebagainya. Insya Allah, badai berlalu, innam al-usri yusra. Ada kemudahan bagi orang-orang yang makanya saya menyarankan teman-teman ini kan Mas Tunggul teman banyak tuan rumah baca. Jangan mengeluh, justru itu kesempatan untuk inovasi sebesar-besarnya. Terus saja bekerja. Ini memang ujian yang bertumpuk-tumpuk. Sudah lah corona, PSBB, puasa, ada yang lanjutkan dengan gigi. Kaum rebahan itu akan didepopulasi seperti yang kita pertama tadi. Jadi kalau Anda kaum rebahan siap-siap mendahalkan punah dari muka bumi. Kenapa? Yang akan survive dalam dunia normal berikut ini adalah melapangkan dirinya, mengikhlaskan kesalahan-masa lalunya, memaafkan dirinya. Lalu kemudian bangkit dengan satu komitmen baru. Yang kedua, dia mempersepsi kesulitan itu selalu positif. Dalam arti apa? Melihat kesulitan itu sebagai peluang, melihat sebuah penderitaan itu sebagai sebuah proses portal baru memasuk kehidupan yang lebih baik. Mana ada misalnya kesuksesan yang tidak ada kerja keras. Orang selalu melihat sukses, tidak mau melihat kerja kerasnya. Ini yang dimaksud optimis pada titik tersakit sekalipun. Karena makin sakit itu makin indah. Indahnya disakiti itu penting. Ya, indahnya disakiti itu penting. Semakin disakiti, itu semakin penting. Semakin sakit PSBB itu semakin kuat kita nanti. Nah ini sosial, budaya, politik, komunitas finansial. Caranya gimana? Secara taktis. Kaidah Farok akan jangan menyiapkan setiap detik, setiap kamu bernapas itu manfaatkan untuk belajar. Kaidah Farok akan ketika kamu selesai dari satu pekerjaan, lanjutkan pekerjaan yang menunggu besok pagi aja nggak boleh, apalagi untuk COVID berlalu, nggak akan pernah berlalu COVID. Ini masih COVID 2020 masih menjadi ancaman. COVID-19 bisa berlalu, tapi COVID-20 belum tentu berlalu, ya kan? Nah, oleh karena itu, lapangkan dada, berpikirlah memanfaatkan peluang, lalu
bekerjalah sekeras mungkin. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu. Ya. Jadi waktu itu tidak ada yang lebih mahal dari waktu. Kalau sampai minjemi saya uang, saya bisa kembalikan. Tapi kalau sampai minjemi waktu, tidak bisa saya kembalikan. Itu sangat mahalnya. Saya kira kita akan menghadapi new normal yang lebih optimis. Sarannya 3 itu tadi. Kira-kira begitu. Oke. Ya, lengkap sudah tadi ya resolusi yang tadi sudah disampaikan tentang bagaimana seharusnya kita bersikap tentang new normal ini. Jadi saya sih sepakat ya tadi yang disampaikan bahwa kita harus terus bekerja dan kita menarik tadi ulasan tentang ayat yang tadi sudah disampaikan gitu ya, bahwa sebenarnya kalau teman-teman ini tetap betul-betul ya punya program untuk bertahan secara sekuat mungkin begitu ya, dan jangan menyerah terhadap kondisi yang ada hari ini, saya kira kita akan bisa melalui pandemi ini dengan sukses begitu ya. Ya terus terang aja kalau saya melihat, alhamdulillah di Rumah Literasi Indonesia itu bukan semakin PSBB, Mas Muhi, tapi justru semakin banyak orang yang berdatangan ke sini untuk memberikan rezekinya begitu ya. Hari ini ada 5 titik. Iya, betul. Iya. Jadi harus banyak kedatangan donatur yang tidak mau disebutkan gitu ya. Kita akan berada di 5 titik rumah baca, nanti akan membagi-bagikan ya paling tidak sembako untuk meringankan beban dari kelompok-kelompok orang yang terdampak gitu. Dan minggu depan kami juga bersama Pertamina akan makan besar di Rumah Literasi Indonesia buat 300 warga di sini, Mas Muni. Disiapkan terop dan sebagainya. Belum lagi nanti kita akan terus bekerja sama dengan berbagai komunitas untuk bergiat mengkampanyekan bagaimana new normal ini tidak perlu ditakutin. Dan saya hari ini banyak sekali pencerahan dari diskusi ini. Tentu kita akan meneruskan ikhtiar kita untuk berjuang bersama-sama menghadapi COVID ini dengan penuh ikhtiar, penuh kesabaran. Terima kasih untuk diskusi malam hari ini. Mas Nuhi nanti bisa cek beberapa narasi yang bed begitu ya. Sebenarnya bagus banget kalau misalkan ini jernih didengar oleh warga. Mudah-mudahan hanya saya yang mendengar kekacauan itu, kekacauan sinyal tersebut, dan teman-teman tidak mendengarkan, dapat mendengarkan dan menangkap secara jernih apa yang menjadi diskusi kita malam hari ini. Kita ketemu minggu depan Mas Nuhi, dan terima kasih yang tadi sudah komen, ada Kak Iqbal, Kak Dimas, teman-teman pagi literasi yang sudah pantau Facebook Literasi Indonesia. Kita akan membahas tema yang lebih seru tentunya di akhir bulan Ramadan, minggu terakhir ya, bulan Ramadan, dan tentu ini akan menjadi diskusi begitu ya. Kalau ada usulan ini, bagaimana kalau nanti saya tidak sendiri begitu, nanti akan ada 2-3 teman yang akan menjadi partner saya di sebelah kanan dan kiri saya melalui Skype juga, untuk membahas lebih detail lagi tentang tema yang terakhir. Bisa ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, gimana? Ya, tema terakhirnya itu kan kalau nggak salah terkait sama usulan sampean tentang quantum ikhlas tadi itu. Jadi di situ ada quantum leap namanya. Jadi berprestasi dengan cara cepat. Yang saya silakan dengan cara menjadi generasi kun fayakun. Ya. Oke, menarik ya. Judulnya kita akan sepakati itu, dan saya akan siapkan posternya. Menjadi generasi kun fayakun, ini menarik dan saya sepakat dengan kalimat itu, dan kita akan share nanti H-2 poster tersebut, dan kami akan mengundang. Tentu nanti saya tidak akan sendirian, nanti saya akan dibantu oleh beberapa partner begitu ya, untuk menjadikan diskusi ini lebih menarik dan tentunya bisa menjadikan satu referensi kita selama mengalami masa pandemi di rumah. Terakhir, terima kasih Mas Yuki sekali lagi. Salam buat keluarga di sana, tetap bersemangat dan tetap sehat. Selamat berbuka puasa di buka puasa sesi selanjutnya. Saya sebagai pembicara terima kasih sekali lagi buat semuanya teman yang sudah menyimak, dan mudah-mudahan diskusi ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Yuk, ini ada yang bertanya di IG kita, beneran tuh Wuhan udah bener-bener nggak ada? Masih banyak orang yang merasa tidak percaya dengan data-data resmi yang diumumkan oleh
pemerintah Tiongkok. Iya, kalau di Itali sama semuanya masih tertutup.